Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja, karena memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Nah, semuanya di sini menurut saya juga sudah tahu lah kalau Presiden Joko Widodo di situ tidak netral. Karena apa? Karena anaknya menjadi cawapres, yaitu mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ pun juga masyarakat, kemungkinan seluruh Indonesia ya, tidak percaya akan kenetralan dari Presiden Joko Widodo soal Pilpres 2024. Walaupun pada waktu lalu sudah ditegaskan, yaitu akan netral. Masyarakat terserah akan memilih 01, 02, 03. Di situ bahkan juga mendukung. Tetapi Presiden Joko Widodo walaupun sudah menghimbau ASN, TNI, Polri untuk netral, tetapi di situ menurut saya dari dinamika perpolitikan, apalagi juga anaknya saat ini menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, menurut saya pastilah, siapa sih seorang bapak yang tidak menginginkan anaknya menjadi cawapres pada Pilpres 2024, apalagi juga saat ini juga sudah terjun karena mendapatkan karpet merah pada waktu lalu di MK, yaitu gugatan usia minimum capres dan cawapres. Di situ menurut saya masyarakat juga sudah cerdas menyikapi politik saat ini. Apalagi pada waktu lalu kita dikejutkan, ya sebenarnya tidak terkejut sih. Di situ ada makan malam 4 mata Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Nah, di situ menurut saya menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak netral. Ya, netizen-netizen di situ juga bahkan menyebut hal yang sama. Pertemuan makan malam Pak Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Ditambah lagi keesokan harinya, paginya, yaitu Presiden Joko Widodo dan Airlangga Hartarto. Nah, di situ kan koalisi dari Pak Prabowo Subianto ya, Golkar dengan Gerindra. Di situ bahkan juga bertemu dan juga makan bersama. Lagi-lagi berdua, hanya Ketum Golkar dan juga Presiden Joko Widodo. Sarapan setelah olahraga. Nah, tidak hanya di situ saja. Dari berita di sini juga usai dengan Prabowo dan Airlangga, kini Jokowi makan siang bareng Zulhas. Di sini yang paling disorot adalah komentar dari Ganjar Pranowo. Kalau kita ketahui kan Presiden Joko Widodo di 2 periodenya di situ bahkan juga didukung oleh kader PDIP, oleh mesin partai PDIP, dan bahkan juga Ganjar Pranowo di 2 periode juga menjadi jurkam Presiden Joko Widodo dan bahkan juga ikut memenangkan, ikut mensukseskan, yaitu terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014 dan 2019. Di sini komentarnya menurut saya juga sangat keren sekali sih komentarnya. Seperti ini videonya. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja, karena memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Iya, memang kita punya problem etika gitu kan, karena ada yang tidak setuju dengan etika. Kekhawatiran kita adalah ketika semua penyalahgunaan kewenangannya terjadi. Ketika menyalahgunakan kewenangan itu terjadi, maka pada saat itu menjadi berbahaya. Maka kontrolnya mesti bagus ya, Bawaslu nggak boleh takut ya. Tapi kita sendiri, kayak saya, Pak Mahfud juga selalu mengingatkan pendukung kita, baik dari partai maupun relawan, agar semua juga taat hukum, taat aturan seperti yang saya sampaikan. Nah, di sini menurut saya yang keren sekali, tidak masalah lah, yaitu ketika Presiden Joko Widodo mendukung Gibran misalnya, mendukung Pak Prabowo Subianto misalnya. Di situ menurut Ganjar Pranowo tidak masalah. Di situ ada ketegasan lah, daripada ya seperti ini diam-diam malam-malam 4 mata makan malam dengan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan juga banyak yang menyaksikan di situ. Bahkan juga di situ ada kaca, sehingga ketika pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo di situ bahkan juga banyak sorot kamera di situ. Ya, akhirnya memang masyarakat menyimpulkan hal seperti itu. Walaupun Presiden Joko Widodo menegaskan netral, tetapi Presiden Joko Widodo
dari bahasa tubuhnya dan lain-lain gerak-geriknya menurut saya tidak netral dan lebih cenderung memilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya memang itu tidak masalah lah, tidak masalah. Karena menurut saya di situ malah lebih jelas, lebih baik. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Orisa Sativa. Kata Ganjar soal Jokowi makan malam bareng Prabowo menunjukkan sikap berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan sehingga bisa fair play dan jurdil. Ya, di sini memang membuat kebingungan ya. Kalau kepala negara misalnya Presiden Republik Indonesia di sini menunjukkan sikap berpihak. Menurut saya juga turunan-turunannya kemungkinan akan bingung sendiri ya. Gimana ini? Seperti apa? Pasti akan bingung sendiri. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Ini baru betul Pak Ganjar, katakan sejujurnya bahwa Jokowi tidak netral. Jangan terlalu sungkan menghadapi Jokowi. Latar belakang Jokowi itu orang deso, tukang mebel. Diangkat PDIP untuk bertanding di Pilpres dan menang. Jadi tidak ada istimewanya Jokowi kalau dia salah tegur. Sampun Pak Ganjar Pranowo mboten sah ngomen niku. Anggap aja antara presiden dan menterinya. Malah keren lagi Ganjar Pranowo nggak komen kayak gitu. Kayak takut kalah rasanya. Santai aja mas. Tetap aja jalan seperti biasa biar nggak kelihatan kalah kelas sama Pak Jokowi. Mantap, kita menunggu bersama ketegasan Jokowi memihak siapa. Biar jelas dan tidak bawa-bawa nama partai dan pengurusnya di PDIP ke depan. Biasa saja, sudah waktu endingnya Satrio Wirang. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu juga Projo mendukung Pak Prabowo Subianto dan bahkan masih banyak lagi yaitu dukungan kepada Pak Prabowo Subianto dan endingnya yaitu di situ Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di situ menurut saya sudah pastilah Presiden Joko Widodo mendukung capres dan cawapres Prabowo dan juga Gibran. Menurut saya ya tidak masalah. Yang penting besok itu pemilu berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, berjalan dengan transparan. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Di sini bahkan juga ada yang menarik perhatian. Di sini istri Ganjar Pranowo bahkan juga heran, yaitu Atiko heran banyak baliho Ganjar mendadak hilang di kampungnya. Nah, kalau memang sudah mendapatkan dukungan Presiden Joko Widodo, sudah mendapatkan dukungan banyak partai koalisi, dan bahkan juga tim-timnya meyakinkan, yaitu Pak Prabowo akan menang satu putaran. Tetapi kenapa ya di sini kok ada yang aneh? Baliho Ganjar bahkan juga menghilang, padahal juga di kampung halaman dari calon capres di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Kampung saya sendiri, baliho itu banyak sekali, malam dipasang, pagi-paginya hilang. Itu ajaib ya, ilmunya apa? Tutur Atikoh keheranan pada survei tinggi dan yakin menang satu putaran. Tapi mbok ya, gak usah lah copot-copot baliho. Nah, ada apa semua ini ya? Dari komentar di sini adalah bayangkan baru satu poster baliho gambar Ganjar Mahfud MD sudah bikin koruptor khawatir, apalagi kalau beliau berdua jadi presiden. Kie palingan kampret nyedot. Berarti ada yang merasa ngeri kalau baliho 03 terpampang di mana-mana dong. Emang sengeri itu. Kayak gini kok katanya pesta demokrasi. Demokrasi apaan? Kalau jegal lawan, lempar batu sembunyi tangan pula. Pelakunya nggak berani unjuk diri. Ilmunya wong licik. Malu-maluin kalau lu berdua diam. Sudahlah Dik, baliho nggak penting. Hati kita yang penting. Ganjar Mahfud sudah di hati kami. Mestagung semesta mendukung. Jangankan cuma baliho, ngilangin aktivis saja sudah biasa. Ya seperti itulah. Jadi yang lebih penting menurut saya besok pada Pilpres 2024 mendatang berjalan dengan aman, berjalan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Pertemuan makan malam antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat Jakpus menjadi perbincangan publik. PKB menyebut tanda-tanda kepanikan mulai terlihat. Justru dari kacamata pendukung perubahan makin terang benderang terlihat tanda kepanikan, sehingga mempertontonkan sesuatu yang mestinya disembunyikan, ujar Waketum PKB Zazizul Favaid kepada wartawan pada 6 Januari 2024. Zazilul menyebut pihaknya terus berbesar hati
menggugah semangat perubahan yang makin meluas dan mulai tidak terbendung. Silakan saja Presiden dan Pak Prabowo makan malam setiap hari. Namun saya yakin insya Allah rakyat makin cerdas dan berharap segera lahirnya perubahan tambahnya. Bagi kubu Amin, Anies Muhaimin, cukup makan malam bersama rakyat biasa di warteg, warung Padang, pecel lele, dan masakan Sunda lanjutnya. Baginya wajar bila banyak yang pertanyakan netralitas Jokowi, apalagi setelah adanya makan malam antara Jokowi dan Prabowo. Wajar saja, sejak awal banyak juga yang menyaksikan netralitas presiden, terus mau bilang apa katanya. Hal senada juga diutarakan Ketua DPP PKB Daniel Johan yang menyinggung soal netralitas presiden. Beredarnya video pertemuan tersebut membuat masyarakat banyak bertanya tentang netralitas presiden yang dianggap sangat penting untuk mewujudkan pemilu dan pilpres yang jurdil. Sikap netral presiden ini sangat penting untuk memastikan legitimate dari hasil pemilu dan pilpres, ujar Daniel. Dan ini harus dijaga betul, sekaligus menjadi kepentingan langsung presiden agar pemilu berlangsung baik dan diterima legitimatenya. Lanjutnya, sebelumnya diketahui Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi makan malam bersama di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat. Foto pertemuan Prabowo dan Jokowi malam ini beredar di kalangan wartawan. Pertemuan itu tampak di sebuah restoran. Pertemuan keduanya dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari mengatakan Jokowi dan Prabowo sedang rileks mencoba masakan Nusantara di sebuah restoran kawasan Jakpus. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan 1000 Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto, ujar Ari kepada wartawan pada 5 Januari. Prabowo mengenakan pakaian batik, sementara Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Keduanya hanya berdua duduk di sebuah meja. Prabowo dan Jokowi tampak membahas sesuatu. Presiden Joko Widodo juga terlihat melakukan kegiatan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor bersama Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Setelah itu keduanya menyempatkan sarapan bersama. Bahkan pertemuan tersebut, agenda makan malam calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di Menteng, Jakarta pada Jumat 5 Januari malam memicu respon kandidat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Meski tak mempermasalahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melihat agenda makan malam tersebut sebagai bentuk keberpihakan. Oh, kalau saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja, kan emang sudah berpihak, kata Ganjar di Jakarta Timur pada 6 Januari. Ganjar berkata, bakal lebih baik jika Jokowi menegaskan keberpihakannya. Buat dia yang penting tidak ada penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin awalnya melihat agenda tersebut sebagai agenda makan malam biasa. Kemudian ia berpesan agar Jokowi menjaga netralitas jelang akhir masa jabatannya. Wajib hukumnya kita lawan kecurangan, kita awasi kecurangan, kita mohon-mohon Pak Jokowi mengakhiri jabatannya untuk betul-betul untuk menjaga netralitas, kata Caimin di sela bersiarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya pada 6 Januari malam. Dia menilai jika presiden dan jajaran di bawahnya tidak netral, maka legitimitas pemilu dan keberlangsungan demokrasi akan terancam. Selain itu, biaya penyelenggara pemilu dan pilpres sebesar 71,3 triliun bakal sia-sia. Triliunan biaya yang kita keluarkan untuk pemilu sia-sia. Rusaknya demokrasi akan terganggu. Sampai 3 pemilu lagi belum tentu sehat. Bisa jadi kita mengulang dari titik nol demokrasi, ucapnya. Pada Jumat
5 Januari malam, Jokowi bertemu 4 mata dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, koordinasi staf khusus Presiden Arya Dwi Payana, pertemuan berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan juga Presiden dan Ketum Partai Golkar Airlangga melakukan kegiatan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Sekjen PDIP Hasto Kristanto mengatakan pertemuan itu merupakan hal yang wajar. Ya, Pak Airlangga kan juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Itu pertemuan merupakan hal yang biasa, ujar Hasto kepada wartawan di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat pada 6 Januari. Hasto mengatakan PDIP siap melakukan pertemuan untuk kepentingan rakyat. Dia mengatakan Menteri PDIP juga menunjukkan sikap berkeadilan dalam menjalankan tugasnya. PDI Perjuangan siap pada pertemuan itu untuk kepentingan bangsa dan bernegara, jangan untuk kepentingan partisan. Itulah yang diharapkan oleh PDI Perjuangan, sehingga kita semua bisa berkonsentrasi secara adil. Maka menteri-menteri PDIP kan menunjukkan perilaku yang berkeadilan, ujar Hasto. Menteri PDIP semuanya kan berbeda, karena kami memang dididik untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan juga negara. Ketika ada yang menggunakan kekuasaan di luar itu, artinya tidak percaya diri imbuhnya. Lebih lanjut, Hasto mengatakan suara hati rakyat dan suara kebenaran akan memenangkan pemilu 2024. Dia menyebut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendapat dukungan luas berdasarkan sentimen positif jika dibandingkan paslon lainnya. PDI Perjuangan percaya bahwa suara hati nurani rakyat, suara kebenaran yang akan memenangkan pemilu, apalagi Pak Ganjar dan Prof Mahfud memang mendapatkan dukungan luas, terbukti dari sentimen positif dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan kegiatan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, keduanya juga menyempatkan sarapan bersama. Momen ini dibagikan di Instagram resmi Partai Golkar, Golkar Indonesia pada Sabtu 6 Januari 2024. Kegiatan ini juga diikuti oleh tokoh muda Under 40 Golkar, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta tokoh muda Under 40 Partai Golkar berolahraga pagi sambil sarapan di lingkungan Istana Bogor ditemani cuaca super cerah. Kebun Raya Bogor pada Sabtu 6 Januari 2024. Tulisnya di postingan tersebut. Pada momen ini terlihat Jokowi mengenakan kaos berwarna putih dan celana panjang hitam. Sementara Airlangga mengenakan kaos polo berwarna kuning. Dalam foto tersebut, terlihat Jokowi dan Airlangga berbincang empat mata sambil duduk-duduk. Di foto lain, Jokowi juga sempat mengendarai Caddy Gold dan Airlangga juga berada di sampingnya. Kemudian, sarapan bersama digelar bersama tokoh muda Partai Golkar yang kompak juga mengenakan pakaian warna kuning khas partai dengan logo pohon beringin. Semuanya tampak ceria saat berbincang dengan Jokowi.